Laki-laki idaman, berwajah aduhai, dengan badan tinggi semampai, ditambah dengan rambut panjang hitam bergelombang, Ginola tak ubahnya sosok peragawan. Maka David Ginola bersama Eric Cantona adalah nama yang tak mungkin dikesampingkan untuk era 90-an. Seperti para maestro lapangan tengah asal Prancis, Ginola punya giringan bola brilian, ahli merancang serangan, tak pernah kehabisan umpan-umpan yang memanjakan para penyerang, dan tembakan ke gawang yang mematikan. Namun meskipun begitu, ia justru malah membunuh sepak bola Prancis, negara kelahirannya. Jadi David Ginola lahir di Gassin, Var, Prancis, 25 Januari 1967, dari sebuah keluarga Prancis terpandang. Dia memulai karir profesionalnya pada usia 18, saat bergabung dengan klub lokal Prancis, Toulon. Sempat bermain bersama klub-klub mediocre lokal lain, seperti Racing Club Paris dan Brest, Ginola mulai menjadi pujaan publik Prancis saat bergabung dengan raksasa Liga Prancis, Paris Saint-Germain. Bersama PSG, Ginola menjuarai Liga Prancis 1994, Piala Prancis 1993 dan 1995, dan Piala Liga 1995. Secara pribadi, dia juga meraih pemain terbaik Prancis pada 1993 hingga 1994. Dapat dikatakan, David Ginola adalah salah satu pemain paling bersinar di Prancis pada awal dekade 90-an. Tidak salah jika di atas pundaknya lah publik Prancis menggantungkan harapan besar mereka untuk memiliki lagi tim sepak bola setangguh atau kalau bisa lebih dari yang mereka miliki satu dekade sebelumnya. Sayangnya, harapan besar itu tak bisa diwujudkan oleh sang superstar. Bahkan Ginola menyia-nyiakan harapan itu dengan cara yang memalukan, yang membuat publik Prancis naik pitam. Dan untuk itu, Ginola harus membayarnya dengan sebuah pengasingan panjang. Prancis adalah kekuatan menakutkan pada tahun 80-an. Mereka adalah semifinalis di 2 Piala Dunia pada dekade itu, masing-masing menjadi juara keempat di Piala Dunia 1982 Spanyol dan juara ketiga Piala Dunia 1986 Meksiko. Mereka juga menguasai puncak di level Eropa ketika menjadi kampiun Piala Eropa 1984 yang digelar di kandang sendiri. Michel Platini, Alain Giresse, dan Jean Tigana menjadi bagian penting dari kejayaan itu. Namun, seiring dengan mundurnya para pahlawan Prancis tahun 80-an, Prancis mulai kedodoran. Mereka tak lolos ke Piala Dunia 1990, saat ajang itu justru dilangsungkan di rumah tetangganya sendiri, yaitu di Italia. Terinspirasi kesuksesan Jerman di Piala Dunia 1990 yang memakai seorang pemain legenda sebagai pelatih, Prancis kemudian menunjuk Michel Platini untuk menukangi Lesble saat menjelang Piala Eropa 1992. Namun, Platininya Prancis bukan Beckenbauernya Jerman. Menjanjikan di babak kualifikasi, Platini dan anak asuhnya dedel duel di putaran final Euro 1992 Swedia. Prancis tak lolos penyisihan grup, sang pahlawan pun mundur. Bersama pelatih baru, Gerard Houllier, Prancis mencoba bangkit. Mereka menyongsong Piala Dunia 1994 Amerika dengan bertumpu pada pemain-pemain macam David Ginola, Eric Cantona, dan Jean-Pierre Papin. Dan hingga menjelang 2 pertandingan terakhir babak kualifikasi, Houllier dan anak asuhnya nyaris tak melakukan kesalahan. Mereka memimpin klasemen grup 6 zona UEFA, dengan hanya menelan 1 kekalahan saat bertandang ke Bulgaria. Pada Oktober 1993, publik Prancis niscaya telah membayangkan akan menyaksikan tim kebanggaan mereka berlaga pada musim panas 1994 di Amerika Serikat. Itu sungguh tak berlebihan, karena Prancis hanya membutuhkan sebiji poin tambahan untuk berangkat ke Amerika, sementara mereka masih menyisakan 2 pertandingan yang digelar di kandang mereka sendiri. Salah satu musuh yang akan mereka hadapi di kandang adalah Israel, tim terlemah di grup dan sempat mereka bantai 4-0 di Tel Aviv. Maka, jika bukan seorang pesimis yang sakit, hanya mereka yang benar-benar membenci Prancis lah yang bisa berpikir bahwa Ginola dan kawan-kawan akan gagal ke Amerika. Sayangnya, Prancis memang benar-benar tidak lolos ke Amerika. Prancis dihantam Israel skor 2-3. Kekalahan dari Israel membuat Prancis digusur Swedia dari puncak klasemen grup 6. Itu jelas kekalahan yang mengejutkan Prancis. Namun, publik Prancis menganggap kekalahan dari Israel hanya sebuah kecelakaan. Karena itu, keyakinan si ayam jantan untuk lolos ke Amerika tetap tak tergoyahkan. Mereka hanya membutuhkan hasil seri pada pertandingan terakhir melawan Bulgaria. Mereka boleh kalah saat sebelumnya bertandang ke Sofia, tapi di Paris, mereka pasti tak akan mendapatkan hasil lebih buruk daripada imbang. Pada 17 November 1993, Piala Dunia Amerika benar-benar tinggal sejengkal saja bagi Prancis, ketika mereka mampu menahan Bulgaria 1-1 hingga menit terakhir pertandingan. Dan sebenarnya, hanya itu yang dibutuhkan publik Prancis untuk berpesta, merayakan kembalinya mereka ke Piala Dunia setelah sewindu absen. Sayangnya, seorang dari 11 pemain Prancis yang berlaga di lapangan menginginkan kemenangan yang sebenarnya tak cukup beralasan itu. Dialah David Ginola.
Alih-alih menaati instruksi pelatih untuk selama mungkin menguasai bola sembari menunggu peluit panjang wasit, Ginola malah mencoba untuk sekali lagi melakukan serangan. Bola serangan Ginola kemudian malah berhasil direbut oleh Emil Kostadinov, penyerang Bulgaria paling mematikan pada tahun 1990-an. Dan, bola itulah yang kemudian dihunjamkan ke gawang Prancis pada detik terakhir pertandingan. Skor akhir 1-2 untuk Bulgaria. Bulgarialah yang ke Amerika, mendampingi pemimpin klasemen Swedia. Prancis, sekali lagi, harus menangis. Karena kegagalan ini, Gerard Houllier langsung mengundurkan diri. Namun sebelum itu, pada jumpa pers terakhirnya sebagai pelatih Prancis, Houllier dengan terang-terangan menuding David Ginola sebagai satu-satunya biang keladi kegagalan Prancis ke Amerika. David Ginola adalah pembunuh tim ini. Dia menghunjamkan peluru tepat ke